Kesedihan saat ini masih dirasakan oleh anak dari Bambang Pamungkas, Jen Abel, yang mana hingga sampai saat ini dirinya belum mendapatkan jawaban terkait alasan dikeluarkan dari kartu keluarga oleh sang ayah, Bambang Pamungkas. Dan kini, seperti yang diketahui, Jen Abel pun saat ini dikabarkan telah mendapatkan hak kependudukannya. Nama Jen Abel berada di kartu keluarga milik Amalia Fujiawati. Mendengar hal tersebut, Amalia pun akhirnya membenarkan dan mengungkapkan perasaan bahagia dari Jen Abel yang kini telah mendapatkan hak kependudukannya. Kemarin dari pejabat Disdukcapil Pemprov DKI Jakarta telah membantu proses hak-hak kependudukan Jen Abel dengan sangat baik, ramah, sehingga Jen Abel langsung dapat memperoleh hak-hak kependudukannya kembali, yaitu KTP, dan juga dapat dimasukkan ke dalam kakak yang orang tersebut menyetujui. Kebetulan itu adalah saya. Memang Abel waktu itu meminta kepada saya secara lisan, "Bun, boleh nggak saya masuk ke kakaknya Bunda?" "Oh ya, silakan saja," gitu. Maksudnya orang lain aja kan, kalau memang baikan sama saya pasti ya nggak apa-apa dimasukin gitu. Jadi saat itu dengan sepengetahuan dari pejabat Disdukcapil, mereka pun bersyukur bahwa Abel sekarang ada yang menampung di kakak saya. Jadi mereka langsung memproses itu dengan cepat. Sekarang nama kakak saya sudah terbit langsung dari Disdukcapil Pemprov DKI, kakak yang baru dan KTP Jen Abel yang baru. Iya, dia senang, alhamdulillah. Maksudnya kan sudah punya hak-hak kependudukannya lagi gitu. Sebenarnya kan Jen Abel tuh kemarin juga bukan mempermasalahkan kenapa dia dikeluarkan, tapi kenapa dia digantungkan gitu kan. Kakak ayahnya itu sudah terbit per 24 Juni ya kan, yang baru, yang tanpa ada nama Jen Abel itu 24 Juni 2021. Jen Abel baru tahu dia tidak ada di kakak itu akhir Juli ya kan. Itu kan udah menggantung hampir sebulan lebih gitu. Kenapa tidak langsung diuruskan di Solo? Kan yang dipertanyakan itu ketika Abel pun datang ke rumah ayahnya untuk meminta surat keterangan pindahnya kan, supaya dia bisa mengurus. Nah itu yang jadi pertanyaan. Kemarin kan lawyernya menyatakan bahwa Jen Abel kenapa mempermasalahkan kakak, karena kan kalau tes DNA itu harus hak kependudukannya harus jelas, data kependudukannya gitu. Nah di situ kita jadi menyimpulkan sih, oh jadi maksudnya kenapa Jen Abel itu digantungkan kemarin tuh karena apa ya, akhirnya kita jadi tahu gitu. Mungkin karena takut Jen Abel tuh membantu adik-adiknya untuk proses tes DNA, karena tes DNA itu kan harus jelas data kependudukannya gitu. Kecewa ya pasti kan, terus merasa nggak adil juga. Kenapa yang Tiri di sana terus aku yang dikeluarin gitu kan. Cuma ya kembali lagi, maksudnya aku ya udahlah ya, kalau emang harus dikeluarin ya udah gitu kan. Terus tapi aku berharapnya maksudnya dipindahin ya diomongin aja gitu kan, kayak dulu kan pas mau mindahin ngomong gitu kan. Terus aku juga tahu terima-terima aja gitu kan. Kan kalau diomongin kan enak gitu, maksudnya aku tahu, terus aku bisa milih tempatnya sendiri gitu kan, karena aku juga kalau emang harus nggak bisa di rumah ayah, aku bisa pindah ke alamat oma mungkin, atau alamat kakak-kakakku yang lain gitu. Maksudnya keluarga dari ibuku juga bisa gitu, maksudnya stay di Jakarta, nggak di Solo. Terakhir hubungan itu Juni awal kayaknya. Itu benar-benar terakhir dibalesnya chat aku. Setelah itu udah nggak dibales, tapi centang dua, tapi nggak dibalas. Terus waktu aku ke rumah ayah itu Juli akhir kalau nggak salah, itu udah centang satu. Aku kurang tahu juga, katanya kalau diblokir itu nggak ada fotonya kan, tapi ini masih ada fotonya. Jadi nggak tahu itu ganti nomor kali ya, nggak tahu juga. Kalau setelah adanya masalah ini, setelah aku ngekos ya, maksudnya setelah aku udah nggak di rumah dia lagi, ya memang kayak cuma seadanya, maksudnya seperlunya aja sih. Kayak mungkin aku ada butuh dana tambahan nih, maksudnya bulanan tambahan buat beli ini atau buat bikin ini atau apa segala macam, ya sekedar itu doang sih. Tapi selebihnya nggak ada. Kalau dulu sebelum ada masalah ini dia tanya kabar, telepon gitu kan, lagi apa, basa-basi yang sebenarnya bukan ayah banget tapi dicoba gitu sama ayah kan. Tapi semenjak itu udah nggak. Drama rumah tangga antara pesepak bola Bambang Pamungkas dengan Amalia Fujiawati sampai saat ini belum menemukan titik terang. Hal tersebut semakin memanas lantaran hingga saat ini Bambang Pamungkas belum mengakui kedua anak dari Amalia Fujiawati.
Permasalahan tersebut pun kini berlanjut dalam sidang online yang dimana sidang tersebut berjalan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan penyampaian dari saksi yang bersangkutan dalam permasalahan yang saat ini menerpa Amalia Fujiawati dan Bambang Pamungkas. Jalannya sidang telah usai, Amalia pun akhirnya buka suara terkait perkembangan saat jalannya sidang yang berjalan secara online tersebut. Perkembangannya tadi sidang online, ada kesimpulan dari para pihak ya, pihak penggugat dan tergugat, tapi sidangnya online sih. Jadi hakim akan mempelajari dulu kesimpulan dari masing-masing pihak seperti itu. Yang disampaikan dari kami sih ya review dari seluruh jalannya persidangan ya, mulai dari barang bukti apa saja, kemudian juga apa yang disampaikan oleh saksi-saksi dari pihak kami dan saksi dari pihak tergugat saudara Bambang Pamungkas. Kemudian kami juga ada menyatakan beberapa pasal-pasal yang sekiranya bisa mensupport untuk pengesahan hak asal-usul anak dari anak-anak saya. Kalau dari pihak kami sih kami rasa sudah cukup ya, maksudnya itu setidaknya menurut kami itu sudah sangat mengakomodir bahwa memang seorang anak itu memiliki hak untuk diakui atau sebagai warga negara pertama ya kan. Kedua, anak-anak juga sebagai warga negara itu berhak untuk mengetahui asal-usul siapa orang tuanya. Itu kan tercantum di Undang-Undang Dasar. Kita nggak tahu kan sidangnya online ya, jadi itu kan di-upload dan yang baca nanti para hakim, seperti itu. Pagi-pagi kayaknya tadi malam di-upload oleh lawyer saya, kemudian tadi pagi dicek mungkin sudah ke-input ya di webnya Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Udah mungkin seperti itu saja sih. Kita nggak tahu perkembangannya tuh belum ada gitu. Belum mungkin minggu depan lah ya. Kalau nggak minggu depan berarti 2 minggu lagi. Ya mudah-mudahan aja bisa cepat keluar. Sekali lagi saya di sini memang tidak bicara soal menang atau kalah, tapi saya sangat kenapa saya akhirnya terus bersuara, saya sangat menyayangkan gitu. Pihak Mas Bambang Pamungkas dengan lantang mengatakan suatu kebohongan, padahal hati nuraninya tahu bahwa memang telah terjadi pernikahan secara agama dan kedua anak tersebut adalah anak-anak. Ya kita menunggu saja nanti keputusan para majelis hakim seperti apa memutus perkara ini gitu. Konflik Bambang Pamungkas dan Amalia Fujiawati semakin memanas. Hal itu semakin terjadi lantaran hingga sampai saat ini, menurut Amalia Fujiawati, mantan pemain Persija tersebut belum mengakui 2 orang anak yang diduga berasal dari hasil pernikahan dengan dirinya. Hasil sidang yang berjalan secara online itu pun hingga saat ini belum menemukan hasil terkait permasalahan yang kini menimpa Amalia Fujiawati dan Bambang Pamungkas. Namun seusai jalannya sidang, Amalia Fujiawati pun mengaku jika dirinya pernah membuat sebuah kesalahan. Lalu, seperti apakah kesalahan yang pernah dibuat oleh Amalia Fujiawati? Saya tuh udah, karena saya tuh memang dari kejadian ini tuh saya belajar banyak ya kan, belajar banyak, introspeksi diri dan belajar menjalani segala sesuatu tuh dengan ikhlas gitu. Di sini tuh saya bukan bicara ketika saya mengajukan gugatan itu, memang saya memperjuangkan hak anak-anak saya. Tapi ini bukan semata-mata soal menang atau kalah di pengadilan, tapi ini soal hati nurani ya kan, kebenaran dan sesuatu hal yang disampaikan untuk membohongi publik gitu. Seperti tidak mengakui anak saya, tidak adanya pernikahan. Itu kan sebenarnya dari lawyernya sendiri, dari Mas Bambang sendiri tahu kalau memang telah terjadi pernikahan secara agama. Kemudian mereka juga tahu betul kalau kedua anaknya adalah anaknya Mas Bambang Pamungkas. Tapi yang disampaikan ke ruang publik oleh lawyernya itu adalah tidak ada pernikahan dengan Amalia. Bahkan Amalia itu katanya kan salah alamat katanya dan tidak mengakui anak-anak tersebut karena itu anaknya Bambang bin Arifin berdasarkan dengan adanya produk hukum yang direkayasa oleh saya dan Bambang Pamungkas pada saat itu ya kan, bahwa saya itu menikah dengan Bambang bin Arifin. Sebenarnya itu kan Bambang bin Arifin itu adalah tokoh fiktif ya kan, tidak ada orangnya, kan tidak mungkin anak dinasabkan kepada orang yang tidak ada gitu kan, masa hantu seperti itu. Kalaupun misalkan banyak mungkin orang yang berpendapat, walaupun ini tidak terlalu saya pikirkan dan memang tidak saya pikirkan ya kan, bahwa itu adalah resiko dari pernikahan secara agama. Sekali lagi saya sampaikan, saya di sini tidak sedang membela hak-hak saya sebagai perempuan agar pernikahannya diakui, bukan.
saya di sini membela hak-hak anak saya sebagai warga negara Indonesia agar dia mengetahui asal-usul orang tuanya, substansinya di situ. Jadi alangkah kurang bijaknya kalau banyak orang yang berbicara ya itu resiko dari pernikahan secara agama. Gitu, seperti itulah ya. Mungkin kita bisa lebih berbijaksana lagi bahwa anak-anak itu adalah warga negara Indonesia juga. Dia berhak mengetahui asal-usul orang tuanya gitu. Karena keluarnya nama Bambang bin Arifin itu di produk hukum isbat nikah yang sebenarnya itu adalah suatu kesalahan ya yang dibuat oleh kami gitu dan tidak patut untuk ditiru. Itu adalah untuk menutupi nama Mas Bambang Pamungkas sendiri pada saat itu, dan Mas Bambang tahu kenapa produk hukum itu akhirnya bisa muncul, tapi oleh pihak beliau itu dijadikan senjata agar tidak perlu mengakui anak-anaknya begitu. Kemarin itu yang saya pertanyakan pada saat pembuktian dari pihak tergugat saudara Bambang Pamungkas itu mereka menghadirkan bukti salinan putusan asli ya kan, produk hukum putusan direktori isbat nikah antara Amalia dengan Bambang bin Arifin yang fiktif tersebut gitu. Mereka mendapatkan salinan putusan asli itu bagaimana caranya, kan bukan para pihak. Sementara yang menurut peraturan yang bisa mengambil adalah para pihak yang notabene adalah Amalia dan Bambang bin Arifin. Bambang bin Arifin itu jelas nggak mungkin karena orangnya fiktif. Nah akhirnya kami bersurat ya kan, mencari informasi ke Pengadilan Agama Soreang secara resmi untuk mendapatkan informasi mengapa pihak lawyer Bambang Pamungkas dan Bambang Pamungkas yang telah menguasakan ya kepada lawyernya itu bisa mendapatkan salinan putusan asli, sedangkan menurut peraturan hanya para pihak yang bisa. Jawabannya sudah kami dapatkan secara resmi juga dan tertulis dari Pengadilan Agama Soreang bahwa Pengadilan Agama Soreang menganggap bahwa Bambang Pamungkas itu karena sudah menguasakan kepada lawyernya untuk mengambil salinan putusan asli tersebut pada tanggal 12 April 2021 itu mereka anggap orang yang sama seperti itu, makanya akhirnya diberikan salinan putusan asli tersebut. Saya kurang paham kenapa pengajuan kami kepada majelis hakim menolak tes DNA antara Bambang Pamungkas dengan anak-anaknya. Saya kurang paham, itu kan kebijakan dari majelis hakim ya kan, ada apa di belakangnya saya kurang paham gitu. Katanya sih itu mengulur waktu lebih lama lagi, tapi saya kurang paham sih. Aduh, pesan lagi buat Mas BP. Mas BP, semoga Mas BP diberikan ilham dan hidayah ya untuk jalan yang lurus lah, yang bisa selamat dunia akhirat.